18 Strip 4 Financial Reporting During Bankruptcy Statement of Affairs. Hana Corporation mengajukan permohonan berdasarkan bab 7 Undang-Undang Kepayilitan pada tanggal 30 Juni 2011. Data yang relevan dengan posisi keuangannya pada tanggal tersebut adalah cash nilai bukunya itu 2.200 dan estimasi nilai realisasi bersihnya sebesar 2.200. Untuk account receivable nilai bukunya sebesar 15.000, estimasi nilai realisasi bersihnya 13.500. Persediaan atau inventories nilai bukunya itu sebesar 20.000, estimasi nilai realisasi bersihnya itu sebesar 22.500. Equipment itu nilai bukunya 55.000 dan estimasi nilai realisasi bersihnya sebesar 28.000. Untuk total aset nilai buku 92.200 dan untuk estimasi nilai realisasi bersih sebesar 66.200. Untuk account payable nilai bukunya sebesar 26.400, rent payable nilai bukunya sebesar 7.600, wages payable sebesar 12.000, not payable plus accrued interest sebesar 31.000, capital stocknya itu 55.000, retained earnings dalam kurung defisit itu sebesar minus 39.800, total liabilities dan equity-nya itu sebesar 92.200. Yang diminta yang pertama untuk menyiapkan pernyataan urusan dengan asumsi bahwa wesel bayar dan bunga dijamin dengan hipotek atas peralatan dan upah kurang dari 4.000 per karyawan. Yang kedua, perkiraan jumlah yang akan dibayarkan pada masing-masing kelompok klaim jika biaya likuidasi prioritas termasuk biaya wall amanat berjumlah 4.000 dan perkiraan nilai realisasi bersih benar-benar terrealisasi. Untuk menjawab soal nomor 1, kita pertama harus membuat statement of affair-nya. Di aset ada equipment net sebesar 55.000 di book value, itu berasal dari soal. Lalu di realizable value liability offset for secure creditors sebesar 28.000 juga didapat dari soal. Lalu dikurang oleh mortgage not payable and accrued interest sebesar 31.000 juga didapat dari soal. Lalu available for priority and unsecured creditors ada cash sebesar 2.200 di book value itu didapat dari soal, dan 2.200 di realizable value available for unsecured creditor juga didapat dari soal. Lalu untuk account receivable net sebesar 15.000 di book value didapat dari soal, dan sebesar 13.500 di realizable value available for unsecured creditornya juga didapat dari soal. Lalu untuk inventoriesnya sebesar 20.000 di book value didapat dari soal, dan di realizable value available for unsecured creditornya sebesar 22.500 juga didapat dari soal. Lalu total available for priority and unsecured creditor sebesar 38.200 didapat dari 2.200 ditambah 13.500 ditambah 22.500. Lalu dikurang oleh priority liability sebesar 12.000 juga didapat dari soal. Lalu total available for unsecured creditor sebesar 26.200 didapat dari 38.200 dikurang 12.000. Lalu estimate defisiensinya sebesar 10.800 didapat dari 37.000 dikurang 26.200. Dan di book value totalnya sebesar 92.200. Selanjutnya ada liabilities and stockholder equity. Di sini terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada priority liabilities, yang kedua ada partially accrued creditors, yang ketiga ada unaccrued creditors, dan terakhir ada stockholders equity. Untuk priority liabilities, ini ada wages payable assume under $4,000 per employee sebesar $12.000 diletakkan di book value dan termasuk secured and priority claims. Didapatkan dari soal. Untuk partially accrued creditors itu terdapat not payable and accrued interest sebesar 31.000 didapatkan dari soal, diletakkan di book value dan termasuk secured and priority claims dikurangi dengan equipment pledge as security sebesar 28.000 didapatkan dari soal juga, termasuk secured and priority claims, maka hasilnya $3.000. Lalu ada unaccrued creditors, itu terdiri dari account payable sama rent payable. Untuk account payable-nya sebesar 26.400 dan untuk rent payable-nya sebesar 7.600. Terakhir ada stockholder equity, terdiri dari capital stock sebesar 55.000 dan retained earning defisit sebesar 39.800. Keduanya didapatkan dari soal. Maka jumlah dari book value sebesar
$12.000 ditambah $31.000 ditambah $26.400 ditambah $7.600 ditambah $55.000 dikurangi dengan $39.800, maka hasilnya sebesar $92.200. Untuk unaccrued non-priority claims didapatkan dari $3.000 ditambah $26.400 ditambah $7.600, hasilnya $37.000. Nomor 2, estimasi pembayaran per dolar untuk unsecured creditors. Cash tersedia sebesar $66.200 didapat dari total aset estimate. Dan untuk distribusi to partially secure and unsecured priority creditors, yaitu not payable dan interest sebesar $28.000 didapat dari estimasi nilai realisasi bersih. Lalu untuk administrative expense sebesar $4.000 adalah biaya wali, dan untuk wages payable atau hutang gaji didapat dari book value. Kita jumlahkan dari $28.000 ditambah $4.000 ditambah $12.000 sebesar $44.000. Available to unsecured non-priority creditors A, yaitu $22.200 didapat dari $66.200, yaitu cash yang tersedia dikurangi dengan distribusi sebesar $44.000. Lalu untuk not payable and interest unsecured portion sebesar $3.000 itu didapat dari not payable accrued interest sebesar $31.000, yaitu book value, dikurangi dengan equipment net sebesar $28.000. Jadi hasilnya $3.000. Lalu account payable $26.400 didapat dari book value. Untuk rent payable $7.600 didapat dari book value. Unsecured non-priority claims B didapat dari $3.000 ditambah $26.400 ditambah $7.600 sama dengan $37.000. Untuk menjawab soal 2, untuk pemulihan yang diharapkan untuk setiap klaim itu ada, pertama ada particular secure dari not payable and interest, secure portionnya itu $28.000 yang kita akui sebagai peralatan yang dijanjikan, $28.000 yang ada di soal. Kemudian untuk unsecured portionnya $3.000 dari langkah yang sebelumnya, yang di pertama itu sebesar $3.000. Lalu dikalikan dengan 60 sen dolar. Itu kenapa 60 sen? Yang tadi kita sudah hitung estimate payment per dollar for insecure creditor sebesar 60 sen dolar. Maka untuk unsecured portionnya sebesar 1.800 yang dihasilkan dari $3.000 tadi dikali 60 sen dolar, maka totalnya untuk partial secure-nya sebesar $29.800 Amerika. Lalu untuk insecure priority-nya ada administrative expense sebesar $4.000 yang sebagai perumpamaan di soal kedua. Lalu ada wax payable sebesar $12.000. Maka untuk unsecured priority-nya atau hutang yang tidak dapat dilunasi pada saat bangkrut itu sebesar $16.000 Amerika. Kemudian ada unsecured non-priority, itu ada pertama account payable. Untuk unsecured non-priority adalah hutang yang bisa dijaminkan untuk dilunasi di saat bangkrut. Pertama itu ada account payable sebesar $26.400 ada di soal dikali 60 sen dolar yang tadi estimate paymentnya per dolarnya, maka account payable-nya sebesar $15.840. Kemudian untuk rent payable-nya sebesar $7.600 itu dari soal dikaliin 60 sen dolar dari estimate per dolarnya tadi, maka untuk rent payable-nya dapat 1.560. Maka untuk total unsecured non-priority-nya itu sebesar $20.400 Amerika. Maka untuk total payments-nya yang untuk expected recovery of each class
claimsnya itu sebesar $66.000 200 dari hasil dari $29.800 ditambah $16.000 dan ditambah $20.400. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.